Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu shalihat alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabul jahim wa sudifat as-sayatin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Allah mewajibkan kepada orang-orang yang beriman agar kita berpuasa kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada umat-umat terdahulu umat Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya agar la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Dalam menghadapi bulan Ramadan ini harus beberapa amalan yang harus kita lakukan. Yang pertama, amalan yang harus kita lakukan agar kita bersih dari segala macam bentuk dosa ataupun hal-hal yang lain, maka kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha. Perbaikilah diri kita agar kita menjadi pribadi yang baik dengan cara taubatan nasuha, sehingga kita menjalankan bulan Ramadan ini penuh bersih dari segala macam bentuk dosa dan kita diterima amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang harus kita perbaiki yaitu hubungan sesama manusia. Ya, hubungan sesama manusia kita harus baik. Bila kita ada salah kepada teman kita, pada sahabat kita, maka kita harus meminta maaf kepadanya. Karena hubungan sama manusia ini sangat penting sekali. Hubungan sama manusia, kalau kita tidak meminta maaf dan teman kita tidak memaafkan diri kita, maka ini akan menggantung ya amal kitanya. Makanya kita harus memohon maaf, meminta maaf bila kita punya kesalahan terhadap teman kita. Oleh karena itulah ya kita harus bersilaturahmi. Ya, silaturahmi bisa dengan WhatsApp ataupun media-media yang lain yang tujuannya yaitu meminta maaf kepada sahabat-sahabat kita semuanya. Ramadan ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Apa yang harus kita lakukan juga dalam menghadapi bulan Ramadan ini, kita juga harus baik ya hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat kita harus kita perbaiki, salat kita harus kita giatkan kembali. Yang biasanya salat rawatibnya masih malas-malas, kita tingkatkan kembali salat rawatib kita, salat tarawih kita, salat duha kita, salat tahajud kita tingkatkan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalau kita bersih semuanya, baik dari hubungan sesama manusia dan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doa kita akan mustajab, akan diterima, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan selanjutnya kita harus memperbanyak yang namanya membaca Al-Qur'an. Memperbanyak membaca Al-Qur'an karena kita tahu bahwa membaca Al-Qur'an, man qara harfan fi kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Ketika kita membaca Al-Qur'an, maka yang kita dapat
dari satu kebaikan itu menjadi 10 kebaikan. Bahkan di dalam Ramadan ini Allah mengatakan as-saumul li wa ana azibih. Saum adalah, puasa itu adalah untukku dan aku yang akan membalasnya. Jadi maka tidak ada batasan, tidak ada hitungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam bulan Ramadan ini sangat luar biasa. Lebih, satu huruf itu lebih dari 10 kebaikan, karena semuanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan bulan Ramadan ini sebaik-baiknya, karena di bulan Ramadan ini kita panen, ya, kita panen segala amal kebaikan kita panen dari segala amal soleh kita tingkatkan agar kita menjadi orang-orang yang muttaqin. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Wabillahi hidayah, wabil taufiq wal hidayah, wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.